Hai teman-teman kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai prima facie duty dari pemikiran Sir William David Ross. Sebelum kita ke pembahasan, berikut adalah anggota kelompok 2. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita cari tahu apa itu pemikiran prima facie duty dari pemikiran Sir William David Ross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Herun Mahira, NPM 17 Teori etika William David Ross yang disebut sebagai prima facie datis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada teorinya. Tindakan yang kita lakukan sehari-hari memiliki banyak pilihan, yaitu baik dan buruk. Sebagai makhluk yang rasional dan berpikir, kita pasti akan memilih hal-hal yang baik dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Untuk mengetahui tindakan yang baik dan buruk, manusia melakukan refleksi kritis terhadap pilihan tindakannya untuk menghasilkan tindakan yang baik dan bermoral. Tindakan yang baik dan bermoral itu disebut sebagai etika. Etika sudah ada dari sejak zaman Yunani kuno. Salah satunya adalah teori etika Aristoteles. Berdasarkan penyelidikan etika Aristoteles, tidaklah bertujuan untuk mencari apa itu goodness, melainkan bagaimana caranya menjadi baik. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai teori etika William David Ross yang disebut sebagai prima facie datis. Teori etika ini tergolong dalam teori etika intuisionisme. Bentuk-bentuk dari etika ini sendiri merupakan kewajiban-kewajiban yang pluralistik, sehingga prima facie datis juga dikategorikan dalam deontologi. William David Ross membuat prima facie datis sebagai reaksi terhadap utilitarianisme. William David Ross juga mendapat pengaruh dari etika Aristotelian pada konsep-konsep yang terdapat dalam prima facie datis. William David Ross tahun 1977 sampai 1971. Beliau merupakan seorang filsuf Inggris di Universitas Oxford. Dia akrab dengan bentuk-bentuk pemikiran utilitarian. Namun, maksud saya dan memahami teori Kant. Dia tidak puas penuhnya dengan kedua teori tersebut, tetapi diakui bahwa masing-masing dapat memperbaiki beberapa waktu. Teori deontologis yang ia kembangkan pada tahun 1930-an menggabungkan aspek-aspeknya, baik pemikiran utilitarian maupun Kantian, dan sangat berpengaruh di abad ke-20. Ide yang populer di kalangan filsuf abad ke-20 adalah bahwa beberapa prinsip yang sangat abstrak dalam matematika dan juga filsafat lebih dikenal dengan intuisi daripada pengalaman. Begitu kita memahami prinsip-prinsip ini, kami segera yakin bahwa mereka benar. Mereka terbukti dengan sendirinya. Intuisi dianggap sebagai semacam akal sehat. Beberapa filsuf utilitarian mengaku bahwa dengan intuisi baik tidak berarti apa-apa selain kebahagiaan. Jadi, untuk melakukan yang terbaik, kita harus menghasilkan kebahagiaan yang paling besar. Ross menyarankan agar kita dapat mengetahui dengan intuisi bahwa kita memiliki sekumpulan tugas fundamental yang dia lakukan disebut juga prima facie. Penekanan Ross pada tugas mendasar membuat teorinya merupakan bentuk deontologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sirwanto, NPM 17 akan membacakan rangkuman biografi dari William David Ross. William David Ross lahir pada tanggal 15 April 1877 di Thurso, Skotlandia. Dia menghabiskan sebagian besar 6 tahun pertama hidupnya di Travancore, India, di mana ayahnya John Ross adalah kepala sekolah Maharaj College. Ross kembali ke Skotlandia untuk pendidikan formalnya. Dia menghadiri Royal High School di Edinburgh dan University Edinburgh pada tahun 1895. Ia lulus dari yang terakhir dengan penghargaan kelas 1 di bidang klasik. Dia kemudian pergi ke
Balliol College, Oxford, di mana dia memperoleh penghargaan kelas 1 dalam moderasi kehormatan klasik pada tahun 1898 dan di Literae Humaniores pada tahun 1900. Ia kemudian diangkat sebagai pengajar di Oriel College, Oxford, dan pada saat yang sama, ia terpilih menjadi anggota fellowship melalui ujian di Merton College. Pada tahun 1902, ia membatalkan jabatan terakhir ketika ia terpilih sebagai guru filsafat dan rekan di Oriel College, posisi yang ia pegang hingga tahun 1929. Ross bergabung dengan tentara pada tahun 1915, dan pada saat Perang Dunia Pertama berakhir ia menjadi wakil sekretaris di Kementerian Munisi dengan pangkat mayor. Dia meninggalkan tentara dengan OBI. Setelah perang ia tetap dalam pelayanan publik secara paruh waktu, dan atas usahanya ia dijadikan KBI pada tahun 1938. Dari tahun 1923 sampai 1928, ia menjadi profesor filsafat moral Deputi White sementara John Alexander Stewart sakit. Ketika posisinya menjadi kosong pada tahun 1927, Ross menolak untuk berdiri karena mengira H. Pritchard seorang filsuf moral yang lebih baik dan karena dia mengatakan bahwa dia akan lebih suka bekerja pada metafisika kuno dan paling modern. 2 tahun kemudian, pada tahun 1929, dia menjadi rektor Oriel College, posisi yang dipegang sampai dia pensiun pada tahun 1947. Pada tahun 1927, dia terpilih sebagai anggota Akademi Inggris dan dia menjabat sebagai presiden dari tahun 1936 sampai 1940. Selama waktu ini dia memainkan peran dalam membantu sarjana asing melarikan diri dari iklim yang kurang liberal di Eropa. Dalam Perang Dunia Kedua, ia kembali memainkan peran penting dalam pelayanan publik, melayani di pengadilan banding untuk menentang hati nurani, dan di pengadilan arbitrase nasional. Ia menjabat sebagai wakil direktur Oxford dari tahun 1941 hingga 1944. Setelah perang, pada tahun 1947, ia menjadi presiden Union Akademik Internasional dan hingga tahun 1949. Ketua Komisi Kerajaan untuk Pers di masa pensiunnya, Ross melanjutkan pekerjaannya di bidang filsafat dan dia meninggal di Oxford pada 25 Mei 1971. Tidak berlama-lama, saya ingin menjabarkan terlebih dahulu aliran filsuf daripada Ross itu sendiri. Nah, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riyadi Chandra Nugroho. Saya NPM saya 171000034. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang aliran filsafat daripada filsuf Ross itu sendiri. Oke, saya akan masukin materi. Berawal daripada ide yang populer di kalangan filsuf abad ke-20 adalah bahwa beberapa prinsip yang sangat abstrak dalam matematika serta filsafat lebih dikenal dengan intuisi daripada pengalaman. Begitu kita memahami prinsip-prinsip ini, bahwa mereka itu benar, mereka terbukti dengan sendirinya. Intuisi dianggap sebagai semacam akal sehat. Beberapa filsuf utilitarian mengaku tahu dengan intuisi itu bahwa baik tidak berarti apa-apa selain kebahagiaan. Jadi untuk melakukan yang terbaik, pikir mereka itu ya harus menghasilkan kebahagiaan yang paling besar. Nah, di sini kita bisa lihat Ross itu menyarankan agar tidak dapat mengetahui dengan intuisi bahwa kita memiliki sekumpulan tugas fundamental yang dilakukan atau yang disebut sebagai tugas prima facie duty. Kita dapat melihat juga dengan intuisi bahwa kita itu harus mendasarkan perilaku kita ini bukan pada gagasan kebahagiaan secara keseluruhan. Penekanan Ross pada tugas mendasar membuat teorinya itu merupakan bentuk deontologi. Istilah daripada deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon dan logos. Deon yang berarti tanggung jawab moral, sesuatu yang mengikat secara moral, benar secara moral, kewajiban ataupun imperatif.
penting sekali kita tidak boleh atau tidak dan keharusan. Logos itu berarti kajian atau ilmu tentang. Dengan demikian, deontologi adalah kajian tentang alasan-alasan yang mendasari sesuatu atau ilmu tentang kajian konsep, tugas daripada dati atau kewajiban, tanggung jawab ataupun komitmen dan konsep-konsep yang berkaitan. Nah, William David Ross menambahkan sebuah nuansa penting dalam teori deontologi, yaitu kewajiban. Itu selalu sebagai kewajiban atau disebut sebagai prima facie pada pandangan pertama. Artinya, suatu kewajiban untuk sementara dan hanya berlaku sampai dating. Kewajiban yang lebih penting lagi yang mengalahkan kewajiban pertama. Lalu ia menyusun daftar kewajiban prima facie, yaitu yang pertama kewajiban kesetiaan, dan yang kedua kewajiban ganti rugi, lalu kewajiban terima kasih, lalu kewajiban keadilan, kewajiban berbuat baik, kewajiban mengembangkan diri, kewajiban untuk tidak merugikan. Semua itu merupakan kewajiban. Kita harus membuat skala prioritas mana yang lebih dulu nih. Lalu masuk kepada konsep teleologi. Istilah teleologi berasal dari bahasa Yunani telos dan logos. Telos berarti akhir, tujuan, dan keadaan utuh. Logos berarti kajian atau ilmu. Dengan demikian, teleologi adalah kajian tentang fenomena yang menampakkan keteraturan, desain, tujuan, akhir, cita-cita, atau tendensi, sasaran, dan arah, serta bagaimana semua itu dicapai dalam sebuah proses perkembangan. Teori teleologi ini menyatakan bahwa konsekuensi-konsekuensi tentang perbuatan moral menentukan manfaat dan ketepatan perbuatan tersebut. Seseorang mungkin memiliki nilai-nilai baik atau mengikuti prinsip-prinsip moral yang tertinggi. Tetapi jika hasil tindakan itu berbahaya atau jelek, maka dinilai sebagai perbuatan yang salah secara moral atau etika. Sebuah etika di mana manfaat moral dari sebuah tindakan dinilai dalam pengertian sejauh mana tindakan tersebut mencapai tujuan atau sasarannya, atau tujuan atau sasaran dari sistem etika yang diikuti. Nah, mungkin segitu saja atau sedikit saja yang bisa saya paparkan di dalam aliran filsafat daripada tokoh Ross ini sendiri dan beberapa pandangan-pandangan terkait yang dipikirkan oleh Ross itu sendiri. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman, NPM 90, kelas A. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi, teori etika William David Ross yang disebut sebagai prima facie duties merupakan teori etika yang akan dibahas dalam kesempatan ini. Teori etika prima facie duties tergolong dalam etika intuisionisme. Bentuk dari prima facie duties sendiri merupakan kewajiban-kewajiban yang pluralistik. Ross membuat prima facie duties sebagai reaksi terhadap utilitarianisme, dan Ross juga mendapat pengaruh dari etika Aristotelian pada konsep-konsep yang terdapat dalam prima facie duties. Teori yang digunakan untuk menganalisa prima facie duties merupakan konsep kewajiban atau bisa disebut juga obligation. Secara luas, suatu obligasi moral atau kewajiban merupakan suatu syarat moral yang mengarahkan suatu individu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Umumnya, suatu kewajiban dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengandung kata sebaiknya atau seharusnya.
Prima facie yang dibuat Rawls tidaklah sewenang-wenang karena prima facie bergantung pada keadaan dengan signifikasi moral. Adapun prima facie tersebut antara lain duty of fidelity, yaitu kewajiban untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Terus ada duty of reparation, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kita. Duty of fidelity dan duty of reparation dikategorikan sebagai kewajiban yang muncul dari tindakan yang kita lakukan di masa lampau. Duty of gratitude yaitu kewajiban untuk membahas atau membalas kebaikan orang lain terhadap kita. Duty of justice yaitu kewajiban untuk membagikan kebaikan bagi orang lain sesuai kebutuhan setiap orang. Duty of beneficence merupakan yaitu kewajiban untuk memberikan bantuan bagi orang lain dengan meningkatkan kondisi hidupnya sebagai dasar virtu, intelligence, dan pleasure. Duty of self-improvement yaitu kewajiban untuk meningkatkan kualitas berdasarkan virtu dan intelligence. Duty of non-maleficence yaitu kewajiban untuk tidak menyakiti ataupun memberikan kerugian bagi orang lain. Banyak tindakan baik secara moral namun tidak wajib dilakukan ataupun buruk secara moral, namun dilarang untuk dilakukan. Contohnya, tindakan memberi uang kepada orang miskin merupakan tindakan yang baik secara moral, namun bukanlah tindakan yang wajib dilakukan. Kewajiban memiliki dua fitur yang harus dijelaskan. Fitur pertama adalah sangat susah untuk kabur dari kewajiban, yaitu ketika seorang menerima suatu kewajiban, maka kewajiban tersebut menjadi miliknya, walaupun orang tersebut belum tentu mau melakukan kewajiban tersebut. Contohnya, seorang memiliki kewajiban untuk membayar mobil yang dibelinya, walaupun setelah mencoba mengendarainya 10.000 km, orang tersebut merasa mobil tersebut tidak cocok dengannya. Akan tetapi suatu kewajiban juga memiliki batas. Sekian yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada teman saya Firmansyah yang sudah menjelaskan tentang teori. Nah, di sini perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Dewanti Salma, NPM 171000018. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kewajiban dalam fitur teori ini. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai sangat susah untuk kabur dari kewajiban atau inescapability. Nah, di sini para filsuf menganggap bahwa seharusnya penyataan suatu kemampuan sehingga suatu kewajiban harus kita lakukan selama kita mampu melakukannya. Suatu kewajiban juga bisa dianggap kewajiban lain, sehingga dalam suatu teori kewajiban harus memberi suatu bantuan untuk menentukan kewajiban mana yang lebih penting untuk dilakukan saat ada konflik kewajiban. Salah satu cara untuk menentukan otoritas di balik kewajiban adalah menganggap bahwa ada perintah Tuhan di balik kewajibannya. Namun, cara ini membuat moralitas tergantung pada Tuhan sesungguhnya. Dua pandangan lain yang digunakan dalam filsuf untuk memahami kewajiban adalah berdasarkan penalaran yang dimiliki oleh manusia. Sekarang kita lanjut mengenai kerangka teori yang kedua, adalah pemahaman intuisionisme secara penyeluruh, karena prima facie termasuk dalam etika intuisionisme. Aliran intuisionisme merupakan aliran etika pada awal abad ke-18. Tokoh-tokohnya seperti Samuel Cart, Richard Pratt, Friedrich G. Moore, H. P. Pritchard, dan W. D. Ross. Fitur yang khas dari intuisionisme adalah moral
etis yang non-natural. Kaum intuisionisme sebagai moral realistis secara bahwa penilaian moral menyatakan suatu keyakinan yang benar. Suatu keyakinan ini menjadi benar karena adanya keberadaan sifat-sifat moral yang relevan dalam objek tertentu. Contohnya, keyakinan bahwa mencuri adalah salah ataupun moral dan baik menjadi benar karena tindakan mencuri memiliki sifat kesalahan dan menolong memiliki sifat kebaikan. Kaum intuisionisme mengambil sifat seperti kebaikan, kesalahan, keburukan, dan ketepatan sebagai sifat-sifat yang non-natural. Mereka juga percaya bahwa sifat-sifat moral merupakan hal yang nyata namun bukan bersifat ilmiah. Kaum intuisionisme juga merupakan epistemologi foundation. Mereka mempertahankan bahwa pengetahuan moral sebagai menjadi dua, yaitu pengetahuan berdasarkan suatu intervensi atau argumen dan pengetahuan yang bukan demikian. Namun, intuisionisme tidak mengklaim bahwa semua pendirian moral kita merupakan suatu pengetahuan, hanya asas-asas moral yang mendasar yang bisa diketahui. Kita tidak akan pernah mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dengan pasti pada suatu keadaan atau pada kasus konflik kewajiban. Tidak bisa diketahui pasti bagaimana menjadi kewajiban utamanya. Di sini pilihan kita mau melakukan seperti apa pada seseorang atau kewajiban kita pada konflik kewajiban tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan pembahasannya kepada Ainuddin Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainuddin Yusuf, NPM 171000015. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan teori prima facie duty terhadap penerapan konteks hukum bagi individu sebagai manusia. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat dalam arti cara yang diharapkan serta ditentukan dalam lingkungan hidup tertentu. Jika saya menyerahkan sesuatu pada atasan harus menggunakan tangan kanan. Bila saya menyerahkan dengan tangan kiri, maka dianggap melanggar etiket. Akan tetapi, etika tidak terbatas pada cara suatu tindakan dilakukan, melainkan etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak, seperti jangan mencuri. Tidak menjadi persoalan apakah seseorang mencuri dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Jadi, norma etika tidak terbatas pada cara perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri. Etiket berlaku untuk pergaulan dalam masyarakat. Apabila tidak ada saksi mata pada saat melakukannya, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, dianggap melanggar etiket bila seseorang makan dengan meletakkan kaki di atas meja. Akan tetapi, bila seseorang makan sendirian, tidak dianggap melanggar etiket. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain, seperti larangan untuk mencuri selalu berlaku meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Penerapan teori prima facie duty terhadap penerapan konteks hukum sebagai warga negara. Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih. Bagaimana teman-teman dengan presentasinya? Sekarang kalian tahu kan apa itu prima facie duty? Nah, sekarang pembahasan kelompok kita sudah selesai. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.